Pemirsa, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat wanita bersimbah darah di tepi sawah. Korban tewas dengan luka mengenaskan di leher. Wanita paruh baya itu berprofesi pemulung, disebut keluarganya menderita gangguan jiwa sejak berpisah dengan suaminya. Jalan Dusun 2, Desa Sri Banding, Kecamatan Pembulutan Barat, Ogan Komering Ilir digegerkan dengan penemuan mayat wanita di tepi sawah. Korban dikenali bernama Tarbiah, berusia 50 tahun. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan luka berat di lehernya. Setelah olah TKP, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang mengotopsi korban. Keluarga yang menunggu proses otopsi menceritakan korban sehari-hari berprofesi pemulung barang rongsokan. Korban juga menderita gangguan jiwa setelah berpisah dengan suaminya. Boleh dikatakan dewe Sendirian. Untuk keadaan statusnya seperti apa nih korban ini? Agak sedikit apa? agak sedikit terganggu. Kejiwaannya agak sedikit terganggu ya. Dokter forensik di Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang yang mengotopsi jenazah memastikan korban tewas akibat tindak kekerasan dengan luka di leher. Senjata tajam diduga menjadi penyebab korban meregang nyawa. Kita nggak jumpai kekerasan di kepala, nggak ada, di tangan nggak ada, di kaki nggak ada. Pokoknya anggota selain di leher itulah. Termasuk tindakan kriminal lain seperti diperkosa, Nggak ada. ya. Nggak ada. Kira-kira berapa jam dari kematiannya, Dok? Kalau kita lihat itu lebih dari 6 jam ya. Kasus pembunuhan sadis ini selanjutnya ditangani Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Usai otopsi, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Seorang wanita penjual kembang di Palembang, Sumatera Selatan tewas dibunuh dan jasadnya ditemukan di pemakaman. Polisi menduga korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum meregang nyawa. Jasad Nur Aini menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Sumatera Selatan. Hasilnya, tim dokter forensik menemukan lebih dari 6 luka pukulan di tubuh korban. Diperkirakan kematian korban kurang dari 1 kali 24 jam dari saat jasadnya ditemukan sejumlah remaja. Polisi juga masih menunggu pemeriksaan laboratorium terkait adanya dugaan kekerasan seksual pada korban. Kalau lihat polanya sih pola kekerasan tumpul. Di bagian mana? Di daerah wajah, ya, kuning, hidung, mulut, ya. Kemudian di kepala bagian belakang. Berapa banyak luka gorisan? Banyak, jadi depan aja 5 apa 6 ya. Jasad Nur Aini ditemukan warga sekitar di area pemakaman Soak Simpur dengan kondisi setengah telanjang. Di dekat korban, polisi menemukan sebilah balok yang diduga dilakukan untuk menganiaya korban hingga tewas. Menurut warga sekitar, janda beranak 2 ini baru 3 bulan tinggal di gubuk tempat berjualan bunga dan perlengkapan untuk ziarah. Sementara itu, keluarga korban mengatakan Nur Aini mengidap gangguan kejiwaan setelah berpisah dengan suaminya. Kuburan atau seperti apa? Memang tinggal di kuburan. Pondok-pondokan. Ya. Sudah berapa lama dia tinggal di Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Maaf nanya dikit, kalau terkait kejiwaannya sendiri seperti apa, Bi? Ya agak terganggu. Agak terganggu sedikit ya. Semenjak dia pisah sama suami. Bisa sama suami. Sudah lama pisahnya itu. Udah lama. Keluarga berharap polisi segera mengungkap motif dan menangkap pembunuh Nur Aini. Polisi membekuk pelaku pembunuhan seorang wanita dengan luka di leher yang ditemukan di kontrakan daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pelaku adalah suami istri korban yang nekat membunuh lantaran sakit hati kerap dihina. Kasus tewasnya seorang wanita dengan luka di leher berhasil terungkap. Setelah tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok melakukan penyelidikan, pelaku yang merupakan suami siri korban berinisial AM berhasil diamankan. Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Mampang, Jakarta Selatan dan Tangerang, Banten. Hingga akhirnya petugas gabungan dari tim Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus pelaku di rumah istri resminya di wilayah Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku motif menganiaya korban karena sakit hati, kerap dihina tidak berguna, dan tidak bisa memuaskan nafsu birahi korban.
Dari pengakuan pelaku kepada polisi, korban dianiaya di kamar usai melakukan hubungan badan. Pelaku melukai leher korban dengan pisau. Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku membawa korban ke kamar mandi. Setelah meletakkan tubuh korban di dalam kamar mandi, pelaku pergi meninggalkan rumah kontrakannya menuju ke rumah istri resminya. Dina pasal laki nggak berguna. Ah, di sini Dina gimana? Laki nggak berguna, laki nggak bisa apa-apa. Terus? Nggak bisa muasin dia. Ya saya. Emang istri-istrinya profesinya apa sih? Tadinya seorang guru. Guru apa SD? Guru PAUD. Oh, guru PAUD. Berarti pas nikah itu emang posisinya itu istri-istrinya sebagai seorang guru. Dari tahun 2017. Iya. Pelaku terjerat 2 kasus berbeda, yaitu pencurian ponsel yang ditangani Polda Metro Jaya serta kasus pembunuhan yang ditangani Polres Metro Depok. Jadi motifnya karena istrinya ini sering menyampaikan kepada yang bersangkutan tuh seperti kata-kata kasar bahwa kamu laki-laki tidak berguna dan sebagainya lah. Makanya yang bersangkutan kesal, yang bersangkutan dengan modus mengajak istrinya untuk berhubungan. Pada saat mau berhubungan langsung ngambil cutter, langsung borok leher. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang perempuan di Kelurahan Pondok Jaya, Depok, Jawa Barat ditemukan di rumah kontrakannya dengan luka senjata tajam di bagian lehernya. Korban ditemukan warga masih bernyawa, namun meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Warga langsung mengevakuasi korban dengan mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci. Awalnya, pemilik kontrakan curiga karena mendengar korban berteriak minta tolong dan menggedor pintu kamar mandi. Ketika ditemukan warga, korban dalam kondisi bersimbah darah di kamar mandi rumahnya dengan kondisi luka senjata tajam di bagian leher. Sementara di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, suami istri lanjut usia ditemukan dengan kondisi luka parah akibat senjata tajam di rumahnya. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, sang istri dinyatakan tewas sementara suaminya kritis. Warga Jalan Daeng, Parateh, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, digemparkan dengan penganiayaan yang menimpa pasangan lanjut usia, TS dan LS di rumahnya. Pada tubuh kakek dan nenek ini dipenuhi luka sayatan senjata tajam. Nenek TS ditemukan sudah meninggal dunia sementara suaminya kritis dan dalam perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini aparat Reskrim Polres Mempawah masih menyelidiki peristiwa penganiayaan ini dan motif dibaliknya. Polres Mempawah, Satreskrim telah melakukan olah TKP, kemudian sudah mengamankan TKP, serta terhadap satu orang laki-laki atas nama AL, umur 72 tahun, dengan keadaan kritis kita amankan, kemudian juga kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis selanjutnya. Dari rumah korban, polisi menemukan sebilah pisau dapur serta parang yang diduga digunakan menganiaya korban. Seorang tenaga kebersihan pabrik minyak goreng di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, membunuh satu karyawan wanita tempatnya bekerja. Pelaku sakit hati lantaran sering disuruh korban mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Yusuf Rohwandi, tenaga kebersihan yang bekerja di perusahaan pengolahan minyak goreng ini ditangkap aparat Polsek Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah karena membunuh seorang karyawan wanita. Pembunuhan ini terjadi di tempat pelaku bekerja di kawasan Pelabuhan Kalaf, Kumai Hulu, Kota Waringin Barat. Korban dianiaya dengan tangan kosong hingga tewas di lokasi hanya karena tidak senang disuruh korban mengerjakan yang bukan menjadi kewajibannya. Pelaku lalu mengambil ponsel korban dan berencana memeras keluarga korban, namun lebih dulu ditangkap. Dan tersangka ini sebelumnya juga pernah dimarahi oleh korban, sehingga jengkel. Kemudian dari situ tersangka ini ingin memiliki atau menguasai barang milik korban, yaitu berupa HP. Di mana rencana dia, handphone itu nanti akan dipakai untuk memeras keluarga korban.
dengan mengatakan bahwa saat ini korban itu sedang diculik oleh tersangka. Dan selanjutnya apabila sudah terjadi itu, maka rencana kedepannya tersangka ini akan meminta tebusan kepada keluarga korban. Saya masuk jadi korbannya masuk, jadi saya masuk ngikutin, saya lewat, saya balik lagi, kan korbannya mau balik, jadi saya pukul dari belakang. Dari belakang. Pukul pakai apa? Tangan kanan. Pakai tangan kanan di bagian kanan muka. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kota Waringin Barat. Dirinya dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kematian kakak beradik yang jasadnya ditemukan di dasar sumur di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku tak lain mantan pelayan di warung kopi keluarga korban yang sakit hati cintanya ditolak. Pelaku ditembak polisi saat akan melarikan diri ke kampung halaman. Tersangka HE warga Kediri ini ditembak polisi saat ditangkap karena membunuh kakak beradik di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemuda berprofesi sopir taksi daring ini ditangkap saat akan melarikan diri ke kampung halamannya. Pelaku membunuh korban karena sakit hati cintanya ditolak korban. Sebelumnya pelaku pernah bekerja sebagai pelayan di warung kopi orang tua korban selama 1 tahun. Polisi menyita pisau, pakaian, dan mobil sebagai barang bukti. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Saya mau percaya Pembunuhan kakak beradik ini terjadi setelah pelaku menyatakan cinta kepada Dira. Namun harapan pelaku kandas karena cintanya ditolak hingga keduanya terlibat cekcok. Karena emosi, pelaku mencoba menganiaya korban hingga membuat korban berteriak. Melihat kakaknya terdesak, adik korban Dea mengambil pisau dapur dan mencoba menolong. Namun naas, korban justru tewas terkena pisau dapur yang digunakan untuk menyerang pelaku. Karena adiknya tewas bersimbah darah, Dira berteriak minta tolong. Pelaku panik dan menganiaya korban dengan tangan kosong hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku akhirnya membuang jasad keduanya ke dasar sumur. Sebelumnya, warga Dusun Wedoro Sukun, Sidoarjo, Jawa Timur geger dengan temuan jasad 2 wanita kakak beradik. Keduanya ditemukan di dasar sumur di belakang rumah mereka. Dira 20 tahun dan Dea 12 tahun dibunuh Senin malam. Selain 2 korban tewas, minibus milik korban juga hilang. Duka mendalam dirasakan kedua orang tua korban. Ibu korban Rianti pertama kali menemukan jenazah kedua anaknya usai pulang dari warung kopi miliknya. Pelaku eksibisionis beraksi di tengah keramaian jalan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.